sertifikasi kompetensi ini bukan hanya formalitas saja ya, tapi ini sudah terbukti konkret dan sudah digunakan di dunia kerja dan dunia industri. LSP Unhas siap bermitra untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar mudah terserap dunia kerja secara nasional dan juga secara internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pika. Pemirsa, di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif, profesionalisme bukan hanya menjadi pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Universitas Hasanuddin menjawab tantangan tersebut melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Unhas. Sejak mendapatkan lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP di Januari 2023, LSP Unhas menunjukkan pencapaian yang signifikan yang tentunya luar biasa, bahkan mendapatkan apresiasi langsung dari Komisioner BNSP pada acara FGD Awareness Sertifikasi Kompetensi bagi mahasiswa Unhas baru-baru ini. Dan tentunya apresiasi ini diberikan berkat peran strategis dari LSP Unhas dalam menjamin lulusan-lulusan Unhas dalam 2 tahun terakhir ini. Nah pemirsa, di episode kali ini kita bakalan bincang-bincang mengenai seberapa jauh sih peran strategis dari LSP Unhas dalam menciptakan atau mempersiapkan lulusan-lulusan Unhas yang tentunya menjadi SDM yang unggul dan juga tersertifikasi secara nasional. Dan tentunya episode ini bakalan sangat informatif bagi pemirsa Unhas TV yang berencana untuk mengikuti sertifikasi profesi di LSP Unhas. Untuk itu di studio Unhas TV hari ini sudah hadir bersama kita Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin, ada Bapak Insinyur Mukti Ali, STMT PhD IPO. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Mukti, kita mungkin mau kenalan dulu nih, memperkenalkan LSP Unhas kepada pemirsa Unhas TV. Bagaimana sih sebenarnya latar belakang pendirian LSP di Universitas Hasanuddin sendiri? Oke, baik. LSP Unhas adalah salah satu lembaga yang diberikan lisensi oleh BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap lulusan atau calon lulusan mahasiswa kita. Jadi sejarah berdirinya LSP Unhas itu diawali sejak Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor ini adalah salah seorang asesor kompetensi. Jadi secara tidak langsung beliau paham betul bagaimana pentingnya sertifikat kompetensi itu. Silahkan dilanjut. Oke, baik. LSP Unhas ini berdiri untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin membutuhkan sertifikat profesional di dalam perekrutan tenaga kerja. Jadi seperti itu. Termasuk juga barangkali bahwa LSP Unhas ini ada untuk memastikan kualitas lulusan Unhas itu bisa bersaing di dunia kerja. Dan itu ada poin pentingnya ya, bagaimana kemudian setelah lulus dari kampus itu langsung bisa terserap di dunia kerja dengan baik. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh lagi Pak, bagaimana sih peran penting LSP khususnya bagi sebuah perguruan tinggi? Oke, baik. LSP ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pendidikan akademik dengan kebutuhan real dunia kerja. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dengan adanya LSP ini tentu kita bisa memberikan sertifikat kompetensi kepada calon lulusan kita atau mahasiswa kita, sehingga nantinya sertifikat ini mereka bisa pergunakan untuk bersaing di dunia kerja. Sertifikat kompetensi ini juga diakui secara nasional dan bahkan internasional. Jadi, di beberapa negara-negara ASEAN sertifikat ini sudah bisa digunakan. Karena itu tadi, karena dia berada di bawah BNSP ya Pak itu tadi, sehingga berlaku bahkan sampai di internasional juga ya Pak, di negara-negara ASEAN. Jadi begitu pentingnya sertifikat kompetensi ini pemirsa, tentunya untuk menjembatani itu tadi ya Pak, bagaimana kemudian dunia pendidikan ini terhubung dengan dunia kerja atau sesuai dengan kebutuhan industri itu. Nah, seperti yang sempat saya sampaikan di pengantar tadi ya Pak, bahwa baru-baru ini nih LSP Unhas
bahkan disebut seperti bayi ajaib gitu ya. Setelah 2 tahun diberikan lisensi resmi dari BNSP ini memberikan pencapaian yang begitu signifikan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi apresiasi ini, Pak? Oke, jadi apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan ya dari komitmen teman-teman di LSP Unhas. Betul. Jadi sebenarnya untuk mendirikan atau mendapatkan lisensi BNSP itu hal yang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kalau kita berkaca atau melihat pengalaman dari LSP lain yang ada di luar di sana, itu kalau pengurusan lisensi itu bisa waktunya paling kurang 1 tahun ya, atau 12 bulan. Nah, kita di LSP Unhas dalam waktu singkat sekitar 6 bulan saja kita berhasil mendapatkan lisensi dari BNSP. Nah, kemarin waktu kegiatan FGD Awareness disampaikan oleh salah satu komisioner BNSP bidang pendidikan bahwa LSP Unhas ini adalah seperti bayi ajaib. Mungkin disampaikan seperti itu karena sejak mendapatkan lisensi di 2023 sampai sekarang ini kita sudah berhasil terverifikasi 65 skema. Jadi 65 skema ini tersebar di 11 fakultas dari 17 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin ini ya. Mungkin itu yang menyebabkan komisioner BNSP ini merasa bahwa LSP Unhas ini betul-betul hadir sangat cepat perkembangan. Gercep ya bahasanya sekarang. Bahkan di 2 tahun pertama sudah mendapatkan 65 skema itu tadi ya Pak. Dan tentunya itu sangat berkontribusi tentunya ya bagi di dunia kerja. Nah, bagaimana kemudian LSP Unhas ini menjamin kualitasnya ini selalu terjaga seperti itu Pak? Baik, jadi kalau terkait kualitas di LSP Unhas itu kita ada organ namanya penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu ini dipimpin oleh seorang manajer ya, manajer penjaminan mutu. Jadi karena juga BNSP itu dalam menetapkan standar itu sangat ketat juga ya, sehingga setiap tahun BNSP itu melakukan audit. Ya, jadi kita sudah 2 kali diaudit terkait dengan skema kita ya, apakah berjalan dengan baik ya, atau misalnya masih tetap bisa bersaing di dunia kerja, itu selalu diaudit. Nah, di internal kita sendiri kami punya program, jadi untuk menghadapi audit tahunan ini kita melakukan juga audit internal setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan. Jadi seperti misalnya bagaimana kita menyiapkan skema-skema ya, terus bahan-bahan ujinya, materi-materi uji kita selalu update ya, sesuaikan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Bahkan dalam penyusunan skema sendiri itu kita melibatkan industri. Jadi selain organ tadi mutu itu, kita juga ada organ namanya komite skema. Ya, dipimpin oleh seorang manajer skema ya. Nah, anggota komite skema ini terdiri dari beberapa unsur ya, misalnya unsur pendidikan dan perguruan tinggi, ada juga dari industri ya, kami melibatkan industri dalam menyusun kurikulum, skema, dan juga ada dari organisasi profesi. Sehingga kita bisa pastikan bahwa skema-skema ini insya Allah bisa relevan lah dengan kebutuhan dunia kerja karena melibatkan unsur-unsur tadi. Jadi ada yang disebut tadi dengan audit internal ya Pak, tentunya agar kualitas atau standar ini tetap terus sesuai dengan yang ditetapkan oleh BNSP itu tadi ya. Sebelum diaudit dari BNSP melakukan audit internal itu sendiri. Dan juga yang saya garis bawahi bahwa dalam penetapan skemanya itu tadi melibatkan ternyata banyak pihak juga yang dilibatkan. Jadi sudah hampir bisa dipastikan bahwa semua skema-skema ini tentu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Berbicara tentang skema nih, mungkin masih banyak yang belum terlalu paham seperti apa sih skema dalam LSP itu sendiri Pak. Baik. Nah, yang dimaksud dengan skema ini adalah dokumen formal ya. Jadi dokumen formal ini berisi dasar hukum ya, unit-unit kompetensi yang akan kita ujikan. Termasuk juga di dalamnya adalah metode pengujiannya. Nah, semua ada di dalam skema itu. Nah, skema ini juga setelah kita susun ada juga namanya dokumen MUK. MUK. Materi uji kompetensi. Dari unit-unit kompetensi yang ada di skema tadi itu diturunkan di dalam MUK ini ya, yang akan diujikan kepada peserta uji. Jadi MUK ini selalu kita update juga.
Jadi misalnya ada semacam bank soal gitu. Jadi misalnya uji kompetensi periode ini mungkin untuk periode berikutnya kita tidak pakai lagi. Jadi seperti itu. Diperbaharui Ya, terus diperbarui juga terus materi uji kompetensinya. Jadi seperti itu Gitu. ya Pak. Tentunya ada banyak metode-metode yang Betul. digunakan. Itu selalu diperbaharui itu Betul. tadi ya, selalu Betul. diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Betul. tentunya. Nah, kan tadi sempat disebutkan bahwa terdapat 65 ya Pak skema 65 yang ada di ya. LSP Unhas. Mungkin boleh dijelaskan dalam bidang-bidang apa saja sih Pak skema itu? Oke. 65 skema ini hampir tersebar di seluruh bidang yang ada di Universitas Hasanuddin ini. Seperti misalnya keteknikan ya. Keteknikan itu ada misalnya skema welding komprehensif, ada skema produksi agro. Kami juga sekarang di bidang teknik itu kami ada skema konstruksi ya, di bidang sipil dan juga di bidang perencanaan wilayah. Terus di bidang agro ya, agro kompleks itu hampir semua kita ada di peternakan, pertanian, perikanan seperti itu. Di kesehatan juga ada beberapa, yang paling banyak kita itu di vokasi. Yang memang langsung ya, jadi terapan di vokasi itu kan memang peraturannya mensyaratkan minimal 2 sertifikat kompetensi kalau mau setiap lulusan. Ya, Pak. Wah. Kalau mau ujian itu dipersyaratkan harus minimal 2 di vokasi ya. Kalau di secara umum di beberapa fakultas yang lain memang sih belum wajib ya, tapi kami menekankan masih berusaha lah supaya bisa ini menjadi wajib juga. Tentu konsekuensinya kami di LSP harus menyediakan seluruh unit kompetensi. Siap menampung semua ya Pak. Seperti itu. Terus selain itu ya ilmu-ilmu sosial juga kita ada beberapa ya, jadi hampir seluruh rumpun ilmu di Unhas itu sudah tercover di dalam 65 skema. Nah, untuk penyusunan skema itu kan tadi sempat disebutkan bahwa melibatkan juga dari dunia industri. Mungkin di tahun 2024 atau yang baru-baru ini saja Pak, industri dari mana saja yang dilibatkan? Ya, seperti misalnya tadi ya peternakan ya. Perikanan, beberapa industri itu kita libatkan dalam diskusi-diskusi ya. Jadi misalnya begini, dalam hal penyusunan skema itu biasanya kita membuat semacam workshop atau fokus group discussion ya, kita mengundang stakeholder tadi ya, baik dari misalnya dari teknikan, dari segi konstruksi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Apakah mungkin boleh dijelaskan sedikit juga Pak bagaimana proses atau tahap pengusulan skema begitu ketika ada yang diusulkan? Baik. Jadi sebelum saya jelaskan tentang proses pengusulan skema, mungkin juga perlu saya informasikan bahwa selain 65 skema ini, saat ini kita juga sudah membuka kesempatan untuk pengajuan skema baru. Nah, saat ini sudah masuk lagi 40 skema baru. Kami buka sampai akhir Mei. Jadi kemungkinan masih akan bertambah ya skema ini. Jadi jadi kami targetkan nanti untuk tahun 2025 ini fakultas-fakultas yang belum memiliki skema itu kita masukkan itu. Nah, adapun misalnya tadi prosesnya itu ya, pertama kita membuka open lah ya, pengumuman untuk seluruh pengusulan skema ke prodi-prodi. Ya, kita menyurat ke pimpinan-pimpinan fakultas untuk memasukkan usulan skema ya. Setelah itu kita melakukan workshop ya. Workshop ini tentu dibimbing oleh master ya, asesor, ada namanya master asesor ya, dari itu BNSP. Dari pusat. Dari BNSP kita undang untuk memberikan petunjuk atau arahan bagaimana cara menyusun skema itu. Dalam waktu dekat ini di 14 Juni kita sudah akan ada program kita untuk 40 skema lebih itu. Nah, setelah itu baru kita mengusul ke BNSP, kita menyurat ya. Itu terjadwal juga Pak atau sesuai dengan waktu kita mengajukan kita sesuaikan. saja? Kita tidak terjadwal dari BNSP-nya kita sesuaikan ya. Kita sudah siap, kita mengusul. Nah, setelah kita mengusul, BNSP akan menerbitkan surat tugas verifikator. Jadi verifikator ini langsung ditunjuk sama BNSP. Nah, setelah itu barulah proses yang saya cerita tadi, bahwa proses ini tidak singkat ya, bisa makan waktu lama. Apalagi kalau skema cukup banyak betul ya. Tergantung juga bagaimana kami misalnya di LSP itu menanggapi, misalnya kalau ada perbaikan, kalau kita cepat perbaiki ya mungkin seperti itu ininya prosesnya ya. Kadang juga tergantung juga begini, kan kami sudah 3 kali Mbak melakukan pengusulan skema itu ya. Pengusulan skema itu istilahnya kalau dalam BNSP itu dinamakan penambahan ruang lingkup, PRL. Ya, penambahan ruang lingkup 3 kali. Jadi 3 kali penambahan ruang lingkup ini
masing-masing berbeda asesornya ya, verifikatornya itu ya bervariasi lah anunya, tantangannya, Iya. ya seperti itu. Oke, jadi memang butuh proses yang panjang ya Pak Iya. dalam pengusulan skema itu tadi. Yang penting dipersiapkan dan ketika ada Iya. masukan-masukan untuk perbaikan itu segera diperbaiki ya Pak. Iya. Tentunya dan saat ini lagi proses penerimaan itu ya Pak, pengusulan kami skema sampai akhir Mei ya Mei. pemirsa Unhas TV yang Insyaallah. berminat untuk mengusulkan tentunya skema sesuai dengan bidangnya Iya. masing-masing, Iya. dipersilahkan, sangat dipersilahkan. Iya. Nah, ini kan dalam proses uji kompetensi ini Pak melibatkan asesor ya Pak. Iya. Nah, apakah asesor ini dari internal UNAS saja atau Mm-mm. melibatkan dari pihak luar juga Oke. Pak? Oke, baik. Jadi asesor kita itu ada internal juga ada eksternal ya. Jadi untuk menjadi asesor juga itu tidak mudah ya, melalui proses juga. Ada proses-prosesnya, tahapan untuk bisa menjadi asesor. Jadi ada namanya pelatihan asesor kompetensi. Pelatihan asesor itu makan sekitar 5 hari. Full. Ya, tidak boleh bolos karena kalau bolos itu artinya ini karena yang melatih kita itu orang dari pusat. Master asesor namanya. Jadi itu sangat ketat Mbak dalam hal penerimaan asesor kompetensi itu. Bahkan untuk kebijakan 2024-2025 untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi itu ada lagi ditambahan sebelumnya, harus mengikuti internalisasi. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Internalisasi itu istilahnya apa ya? Jadi sebelum mengikuti pelatihan itu calon asesor itu harus mengenal betul apa itu LSP. Ya, apa itu BNSP, apa. Jadi itu 1 hari juga. Kemarin ini LSP UNAS sudah melaksanakan internalisasi, jumlah pesertanya itu 120 dari calon dalam asesor dan kita luar dari UNHAS ya Pak? Dari internal kita. Ini adalah yang para penyusun skema. Yeah. Jadi kalau mau menjadi asesor, teman-teman misalnya Bapak Ibu dosen yang menjadi asesor, persyaratan pertamanya itu harus memiliki skema dulu tentu. Ya, tentu. Karena tidak mungkin bisa jadi asesor kalau tidak ada bahan ujinya kan. Siapa tahu dia bilang jadi asesor di skema yang sudah ada Pak, bisa begitu? Bisa juga sebenarnya, tapi artinya itu mesti kerja keras juga. Tapi sebaiknya kalau kami mensyaratkannya harus ada skema yang diusulkan kalau mau menjadi asesor. Seperti itu. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas mengenai skema apa saja yang ada, syarat-syaratnya. Nah, ini mungkin informasi yang bakalan sangat penting bagi mahasiswa maupun alumni Pak yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi di UNAS. Bagaimana sih proses-proses dan tahapan-tahapannya? Yang dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Bapak Mukti Ali. Tentunya kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana sih skema-skema. Nah, di segmen selanjutnya ini kita akan memberikan informasi kepada teman-teman alumni maupun mahasiswa yang ingin mengikuti proses sertifikasi profesi di LSP Unhas tentunya. Nah, apa sih Pak persyaratan dasar bagi para mahasiswa maupun alumni yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi Pak? Oke, baik di dalam dokumen skema di situ di persyaratan dasar di poin 6 ya, di situ disebutkan bahwa untuk mengikuti uji kompetensi ini persyaratannya yang pertama tentu mahasiswa UNAS yang aktif
ya, minimal semester 7. Minimal semester 7. Dan telah mengikuti perkuliahan ya atau mata kuliah sesuai dengan bidang skemanya. Jadi ada beberapa persyaratan memang disebutkan di dalam dokumen skema tersebut. Jadi sehingga materi-materi uji kompetensi itu nanti sangat erat kaitannya dengan capaian pembelajaran. Jadi apa yang mahasiswa pelajari, jadi tidak serta-merta kita menguji bahwa tidak pernah dipelajari gitu. Jadi ini di skema-skema ini tadi. Jadi dalam menyusun skema itu selain berdasarkan SKKNI-nya, itu juga kita merujuk kepada capaian pembelajaran di setiap program studi, sehingga sangat relevan dengan apa yang kita sudah alami di bangku kuliah. Ya, itu persyaratannya. Terus persyaratan lain misalnya pernah mengikuti magang, magang di industri, itu kita persyaratkan beberapa skema. Tapi masing-masing skema ini juga ada beberapa persyaratan spesifik ya. Ya, itu khusus untuk mahasiswa Unhas. Yang lainnya itu administratif lah ya, seperti misalnya transkrip, ya, fotokopi dan sebagainya. Kalau itu. Yang dari eksternal Unhas? Dari eksternal itu di poin 6.2. Seperti saya sampaikan tadi di sesi sebelumnya bahwa untuk eksternal itu dipersyaratkan adalah mitra. Jadi kita sudah ada MOU, hubungan kerja sama sebelumnya Pak. Sebelumnya, terus mendapat pelatihan di lembaga pelatihan Unhas, seperti misalnya di fakultas atau lembaga-lembaga lain yang ada di Unhas. Terkait dengan mitra ini kita sudah ada pengalaman juga beberapa menguji mitra di 2024 kemarin. Jadi selain persyaratan umum ini masing-masing skema juga tadi punya tahapan tersendiri, syarat tersendiri ya Pak, yang spesifiknya ini. Untuk tahapan-tahapan ujiannya sendiri Pak, bagaimana yang harus dilalui para peserta? Tentu untuk tahapannya itu setelah kita mengumumkan bahwa ada jadwal uji ya. Jadi kami berusaha di LSP itu melakukan jadwal uji setiap akhir bulan. Setiap bulan kita mengadakan uji kompetensi. Nah, setelah itu mahasiswa atau calon namanya ASESI ya, kita mendaftar di kantor LSP ya. Kita verifikasi berkas apakah sesuai dengan persyaratan dasar tadi. Kalau sudah sesuai dengan persyaratan dasar, barulah kita memasukkan mereka dalam list ASESI. Nah, setelah itu kita menunjuk asesor siapa yang menguji. Nah, terus kita jadwalkan untuk uji kompetensi. Nah, setelah uji kompetensi di internal kita ada namanya komite pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita putuskan calon ASESI ini kompeten kan hasilnya itu kan ada dua ya, kompeten dengan belum kompeten. Kompeten itu artinya biasanya disingkat K. Kalau belum kompeten BK. Nah, kita rapat dulu di internal apakah betul hasil rekomendasi dari asesor ini kita bisa rekomendasikan kompeten. Nah, setelah misalnya direkomendasikan kompeten, kita buatkan berita acara, terus kita mengirim informasi ini ke BNSP ke Jakarta. Nah, mereka verifikasi. Namanya disetor lah. Betul. Setelah misalnya barulah kita mengadakan permintaan sertifikat. Jadi sertifikatnya juga dari Jakarta. Jadi sertifikatnya ini berlogo Garuda. Jadi LSP ini hanya menjadi perantara pelaksanaannya. Betul, kita pelaksana. Karena kan LSP itu kan ribuan di seluruh Indonesia. Jadi tidak mungkin BNSP itu sendiri melakukan uji ya. Jadi melalui LSP inilah yang melaksanakan pengujian ini ya Pak. Jadi memang tahapannya itu tadi jarak dari setelah melalui ujian sampai keluar sertifikatnya biasa berapa lama Pak? Itu kalau berdasarkan SOP-nya itu harusnya maksimal 14 hari ya, 2 pekan lah. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa bukan cuma LSP Unas yang diurus di Jakarta kan, banyak itu berdasarkan antrian juga. Bahkan sekarang juga ini kita di LSP itu masih banyak juga mahasiswa yang belum mengambil sertifikatnya. Padahal sudah ada keluar sertifikatnya belum diambil. Nah Pak, bentuk-bentuk mungkin boleh diberikan gambaran sedikit Pak, bagaimana bentuk pengujiannya? Apakah hanya tulis kah, ada praktek kah? Baik. Ini juga jadi bentuk pengujian itu berdasarkan skema juga ya. Bisa bisa dalam bentuk praktek ya. Kalau misalnya skema-skema di fakultas-fakultas seperti di peternakan apa semua itu ada praktek. Ya ada juga misalnya hanya lisan, tertulis. Jadi semuanya itu ditulis di dalam muka tadi materi uji kompetensinya. Jadi seperti itu, macam-macam, ada wawancara juga ya.
dan sebagainya. Sesuai dengan skemanya. Betul. Lagi ya Pak. Yeah. Biasanya pelaksanaannya hanya 1 hari saja Pak atau bertahap biasa? Jadi satu mahasiswa itu atau satu asesi itu paling 1 jam lah, 1 jam. Tergantung juga itu tadi ya. Kalau misalnya dia skema-skema yang membutuhkan praktek bisa agak lama, bisa lebih lama. Tapi rata-rata enggak 1 hari, enggak sampai. Tidak sampai bertahap-tahap seperti itu ya Pak, kayak tulisan dulu kemudian wawancara terus ini. Begini. Ada yang seperti itu juga? Iya, ada juga. Jadi kan begini, kalau tertulis itu biasanya kita lakukan lebih awal. Seperti misalnya hari ini misalnya kita kumpulkan seluruh ACC, kita langsung ujian tulis dulu. Mungkin berikutnya kita sampaikan bahwa setelah itu 2 hari atau 3 hari berikutnya kita lakukan uji praktek dan sebagainya. Jadi sangat tergantung juga ya pemirsa dengan skemanya tentunya masing-masing. Kalau memang membutuhkan praktek tentu ada ujian praktiknya ya. Nah ini juga Pak terkait dengan mungkin tidak secara langsung dikeluarkan oleh LSP tapi berkaitan juga dengan kompetensi seorang mahasiswa selama masa perkuliahan, yakni SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Seberapa penting sih Pak SKPI ini menurut Bapak? Ya, kalau berdasarkan pengalaman ya, SKPI ini memang penting juga ya untuk mendukung. Jadi salah satu mungkin persyaratan di perusahaan-perusahaan di luar di dunia kerja ya, ada juga mungkin yang mempersyaratkan SKPI tersebut. Ini, betul. Tapi kalau berdasarkan sepengetahuan kami itu SKPI itu sertifikat kompetensi ini merupakan salah satu saja dari SKPI itu sertifikat. Jadi SKPI itu macam-macam lah istilahnya. Ada juga misalnya berdasarkan pengalaman organisasinya mahasiswa dan sebagainya, seperti itu. Kalau di Unhas ini wajib atau gimana Pak? Sebenarnya secara administratif di Unhas itu belum diwajibkan ya. Tadi yang diwajibkan itu khusus untuk vokasi. Vokasi itu tadi ya. Nah, tapi kami sebenarnya saat ini masih sementara berusaha menghimbau, meskipun ini tidak wajib, kami menghimbau kepada mahasiswa Unhas karena ini sangat penting ya untuk kita kebutuhan setelah lulus. Ya sebaiknya manfaatkanlah. Ini mumpung ada di Unhas ya, difasilitasi. Ya silakan untuk memanfaatkan yang ada ini. Nah, kami berharap nanti sebenarnya kalau kita sudah siap di LSP, pimpinan itu bisa mewajibkan juga sebenarnya ya, karena sangat penting untuk SKPI itu sendiri ya Pak. Ini kan tentunya setelah menjelaskan bagaimana sih urgensi dari hal ini Pak, bagaimana strategi dari LSP Unhas untuk meningkatkan partisipasi dari mahasiswa maupun alumni juga Pak? Nah, tentu kita melakukan sosialisasi secara masif ya. Jadi dalam program kerja kita itu kita selalu mengadakan pendekatan dari kita turun ke bawah melalui sosialisasi. Kemarin juga waktu penerimaan mahasiswa baru kita ikut juga di Unhas Day ya untuk memperkenalkan LSP ini kepada mahasiswa, termasuk juga dalam hal misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ada beberapa lembaga-lembaga mahasiswa ya yang kita juga sudah mulai menggagas untuk kita masuk di dalam supaya mereka juga kita rangkul dengan uji kompetensi. Mereka kenal lah dengan LSP Unhas tentunya. Terkait dengan sosialisasi itu Pak, mungkin boleh diceritakan program-program apa yang biasa dilaksanakan Pak, yang turun langsung ke mahasiswa? Ya turun langsung ke mahasiswa, termasuk juga kita misalnya memberikan souvenir ya, yang misalnya ada logo-logo LSP ya, membagikan misalnya dalam satu kelompok ada baju-baju tulisan LSP, itu salah satu ya, artinya meskipun ini dianggap kecil atau tanda kutip remeh lah, tapi itu minimal mereka tahu ternyata ada yang namanya kepo lah dengan LSP Unhas. Termasuk juga media-media sosial kita ya, kita aktif itu di Instagram, Facebook, kita aktif mensosialisasikan terkait kegiatan LSP. Jadi misalnya kalau mahasiswa ingin mendapatkan informasi jelas ya, kami punya website ya, Instagram, Facebook dan berbagai macam media-media multi sosial. Platform ya Pak terkait dengan LSP ini. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri sudah bagaimana sih antusiasme dari internal Unhas sendiri dengan kehadiran LSP ini? Baik, ini sebenarnya kalau terkait antusiasme, saya pikir ini sudah mulai agak sudah mulai terasa ya. Meskipun di awal-awal kita sebenarnya berusaha keras juga, tapi dengan sosialisasi yang masif tadi, alhamdulillah mulai dari pimpinan prodi, fakultas,
Ini terbukti dengan tadi itu ya, banyaknya usulan-usulan skema yang skema masuk. baru lagi Berarti sudah kan, 40 sampai saat ini. ya itu 40 itu per pertengahan awal Mei ya. Nah, sekarang saya belum cek sih di teman-teman sudah berapa, mungkin sudah bertambah lagi. Ya, itu mungkin salah satu bentuk antusiasme teman-teman. Oke, jadi sudah mulai tumbuh ya pada di tumbuh. 2 atau memasuki 3 tahun pertama ini. Mungkin penyampaian juga Pak, kan tadi dari ke 65 skema tersebut sudah melibatkan 11 fakultas ya. Mungkin imbauan atau sosialisasi juga kepada pimpinan-pimpinan yang belum punya skema nih di LSP. Silakan Pak. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas ya atau program studi, kami persilakan untuk terus bekerja sama memasukkan usulan-usulan skema ya ke LSP, karena dengan adanya skema kompetensi ini kita bisa menguji mahasiswa kita bisa memberikan bukti pengakuan kompetensi kepada mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita nanti ini misalnya yang ingin bekerja di luar itu bisa mudah diterima. Artinya begini Mbak, beberapa hal kami pernah melakukan surveillance ya. Ternyata sertifikat yang kita keluarkan itu melalui BNSP itu sudah digunakan juga oleh alumni kita melalui testimoni ya. Kita sudah mendapatkan bahwa memang mereka butuhkan dan mereka pakai di luar gitu. Jadi memang sangat disarankan ya untuk memasukkan skema agar betul-betul kompetensi dari mahasiswa ini tersertifikasi secara nasional. Tentunya bukan hanya melalui penilaian akademik di internal Universitas Hasanuddin sendiri. Nah, ini kan LSP juga menjadi salah satu upaya untuk menjamin mutu dari lulusan Pak. Bagaimana strategi LSP dalam meningkatkan itu Pak? Jadi untuk meningkatkan mutu lulusan kita, ini merupakan salah satu target LSP sebenarnya ya. Jadi itu tadi kami terus bekerja sama atau berusaha menjalin komunikasi dengan pihak-pihak program studi ya dalam penyusunan kurikulum ya melalui bidang akademik ya. Kami meminta supaya misalnya dalam penyusunan kurikulum itu melibatkan LSP, karena ujung daripada perkuliahan itu kan sebenarnya betul. Bagaimana mahasiswa ini di ujungnya tersertifikasi ya, sehingga sebaiknya untuk menjamin mutu lulusan ya bagus libatkan LSP ya, sehingga ya dalam skema-skema itu tadi kan berdasarkan SKKN ya, kebutuhan dunia kerja. Kan cita-cita kita mahasiswa kita lulus mudah terserap di dunia kerja, seperti itu. Oke. Nah, untuk menjembatani lulusan-lulusan kita ke dunia kerja nih Pak, bagaimana peran dari LSP sendiri? Kami ada beberapa kerjasama juga ya dengan beberapa pihak-pihak industri. Jadi termasuk tadi yang saya bilang di awal, dalam menyusun skema, dari selain menyusun skema, kami juga menyampaikan ke industri bahwa prioritas ya lulusan kita yang memiliki sertifikat kompetensi itu, dan ini sudah terbukti Mbak. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang ada misalnya bahkan perusahaan yang sudah besar ya itu mensyaratkan secara khusus terkait dengan sertifikat kompetensi itu. Dan alumni kita sudah banyak, ada beberapa lah yang terserap dengan menggunakan sertifikat kompetensi itu. Jadi sudah banyak merasakan manfaat dari memiliki sertifikat dari LSP Unhas ini Pak. Sebagai closing statement Pak, boleh disampaikan kepada pemirsa Unhas TV bagaimana penting atau urgensinya dari memiliki sertifikasi kompetensi dari LSP Unhas ini Pak? Baik, kepada seluruh mahasiswa Unhas atau calon lulusan Unhas, silakan Anda mempersiapkan diri sejak dini ya dengan memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini bukan hanya formalitas saja ya, tapi ini sudah terbukti konkret dan sudah digunakan di dunia kerja dan dunia industri. LSP Unhas siap bermitra untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar mudah terserap dunia kerja secara nasional dan juga secara internasional. Baik ya, terima kasih banyak Pak, tadi sudah disampaikan begitu banyak informasi dari Bapak Mukti Ali bahwa LSP Unhas ini tidak hanya hadir sebagai sebuah lembaga formalitas tetapi betul-betul memberikan peran dalam menjembatani ya Pak dunia akademik dengan dunia kerja tentunya. Dan apresiasi dari Komisioner BNSP itu tadi tentunya bukan tanpa alasan, namun karena memang peran strategis dari LSP Unhas dalam menciptakan lulusan-lulusan yang kemudian nanti dapat bersaing ya di dunia kerja. Dan semoga pemirsa obrolan ini dapat menjadi
menjadi pemantik ya bagi mahasiswa maupun alumni bahwa lulus itu tidak hanya sekedar untuk dapat ijazah, tetapi sertifikat kompetensi juga sangat penting tentunya untuk menjadi validasi atau bukti bahwa lulusan-lulusan kita memang bisa bersaing di dunia kerja. Terima kasih banyak Bapak Mukti Ali atas bincang-bincangnya yang luar biasa. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.